Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal kita. Kali ini tentang basis linier. Oke, basis linier dari definisi yang telah kita bahas. Jadi misalkan ada suatu S, ya, ini memuat himpunan dari vektor U sampai dengan vektor UN, merupakan sebuah himpunan vektor di ruang vektor V. Nah, S-nya jika dikatakan bebas linier, jika SPL-nya itu homogen. Jadi kalau misalnya dia dikatakan bebas linier, SPL-nya harus homogen. Apa syarat homogen? Hasilnya harus 0. Hasil di sini 0. Jadi kita punya K1 sampai dengan Kn nanti, kita harus hasilnya adalah 0. Dan hanya mempunyai satu solusi tunggal. Kalau solusinya tidak tunggal, bukan dari 0 solusinya, maka S-nya kita namakan himpunan tak bebas linier atau yang disebut dengan bergantung linier. Nah, soalnya adalah soal yang pertama, jika diketahui ada vektor U itu min 1, 3, 2 dan vektor A-nya 1, 1, min 1, apakah ini saling bebas linier di R3? Jawabannya adalah yang pertama, kita buat dulu bentuk umumnya dari bebas apa? Untuk bebas linier. Berarti kita punya K1 kali vektor U ditambah dengan K2 kali vektor A itu sama dengan vektor 0. Karena dia tadi homogen ya. Kalau dia homogen berarti dia harus hasilnya 0. Nah, berarti bisa kita tulis K1-nya K1 kali K2, vektor U-nya min 1, 3, 2, vektor A-nya tadi 1, 1, min 1, sama dengan 0, 0, 0. Setelah kita lakukan operasi barisan elementer, kita bisa peroleh hasil dari K1 dan K2-nya itu merupakan 0, 0. Jika dia sudah K1 dan K2-nya 0, berarti kita sudah mempunyai solusi tunggal. Kalau dia solusi tunggal, berarti vektor U dan vektor A-nya saling bebas linier. Gitu ya, sangat mudah untuk bebas linier. Nah, sekarang soal kedua. Misalkan ada vektor A, itu min 1, 3, 2, vektor B-nya 1, 1, min 1, vektor C-nya 2, min 6, min 4. Nah, sekarang lihat, apakah ketiga vektor ini saling bebas linier di R3? Pertanyaannya gitu. Nah, sekarang kita buktikan bahwa tiga vektor itu adalah bebas linier. Berarti kita punya vektor 0-nya sama dengan K1 kali vektor A, ditambah K2 kali vektor B, ditambah K3 kali vektor C. Nah, bisa kita tulis jadi matriks yang diperbesar, min 1, 3, 2, 1, 1, min 1, 2, min 6, min 4, kalikan dengan K1, K2, K3 sama dengan 0, 0, 0. Ingat, kenapa 0, 0? Karena syaratnya harus homogen. Nah, berdasarkan operasi barisan elementer dari matriks yang diperbesar ini, kenapa di sini sudah bisa menjadi 1, kenapa di sini 0, 0, ini sudah kita reduksi ya. Nah, satunya kita kalikan baris pertama dengan negatif. Setelah porosnya menjadi 1, maka bisa kita reduksi untuk baris kedua dan baris ketiga menjadi elemen 0. Setelah itu, kita peroleh bahwa nilainya di sini adalah pada baris ketiga dia konsisten. Kenapa? Karena memiliki penyelesaian tunggal. Gitu ya. Nah, di sini memiliki penyelesaian banyak. Kalau dia di sini 0, 0, 0 berarti penyelesaiannya banyak. Namun kalau di sininya ada lagi, ada untuk K3-nya, kita peroleh nilai K3, maka nanti solusinya tunggal. Di akhir kita sudah memiliki bahwa K2-nya sama dengan 0. Nah, K3-nya bisa kita misalkan, gitu ya. Misalkan K3-nya adalah alfa, misalkan. Berarti untuk K1-nya adalah K1 min K2 min sama dengan min 2, gitu ya.
nanti kita peroleh nilai K1, K2 dengan K3-nya adalah alfa. Berarti nanti K1, 2, K3 itu solusinya tak hingga banyak. Jadi, pada vektor A, vektor B, vektor C, itu adalah vektor-vektor yang bergantung linier, bukan bebas linier. Karena tadi, jika solusinya tunggal, maka dia berbebas linier. Tetapi kalau solusinya tak hingga banyak atau lebih dari satu, berarti dia bergantung linier. Oke, kita lanjutkan pada basis.